Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NPM 243510221. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video untuk remedial UAS praktikum probabilitas dan statistik. Baiklah, masuk pada soal pertama, yaitu tentang distribusi frekuensi dan visualisasi data. Nah, di sini ada 100 data. Cara mengetahuinya dengan menggunakan rumus count, lalu blok semua data, hasilnya jadi 100. Untuk mencari nilai minimum menggunakan rumus min, mencari nilai maksimum menggunakan rumus max, mencari rentang nilai menggunakan eh, nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Lalu banyak kelas menggunakan round up, atau bisa juga menggunakan 1 dikali 3 kali 3 log n. Lalu panjang kelas ini range dibagi banyak kelas. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi untuk 100 data. Pada tabel distribusi frekuensi ini terdapat interval kelas, batas bawah, batas atas, lalu titik tengah, frekuensi, lalu frekuensi relatif, baru frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk mencari frekuensi menggunakan rumus kontif S, lalu blok data, batas atas dan batas bawah. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, itu nilai frekuensi yang pertama ditambah dengan nilai frekuensi yang kedua, lalu ketika di enter muncul, tinggal ditarik ke bawah ini. Nah, lalu untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari, sebaliknya dia menambahkan nilai yang pertama ke nilai yang kedua, lalu ketika di enter nanti dinaikin ke atas, lalu keluar hasilnya semuanya. Zoom. Nah, lalu ini untuk chart-chartnya, gambaran menggunakan rekomendasi chart. Yang pertama itu ada histogram frekuensi, lalu ada OGIF kurang dari dan lebih dari. Nah, histogram menunjukkan bentuk sebaran data nilai ujian praktikum. Frekuensinya tertinggi berada pada kelas-kelas di tengah interval, sedangkan kelas-kelas di ujung bawah dan atas memiliki frekuensi lebih kecil, sehingga poligon frekuensi cenderung membentuk kurva mendekati distribusi normal. Kurva OGIF kurang dari naik dari 0 menuju nilai N itu 100 secara monoton, sedangkan OGIF lebih dari turun dari 100 menuju 0. Titik potong kedua kurva berada di sekitar nilai median data yang menunjukkan bahwa separuh mahasiswa memperoleh nilai di bawah titik tersebut dan separuh lain di atasnya. Lalu masuk ke soal kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Baik, datanya itu 100. Lalu untuk mencari fx ini, f nilai frekuensi dikali nilai 4 dikali 60 sama dengan 240. Nah, ini frekuensi kumulatifnya dapat dari yang tadi. Nah, ini untuk mencari nilai manual menggunakan
total nilai F dikali X, lalu dibagi dengan total nilai frekuensi. Dapatnya 78,45. Dengan main fungsi Excel yaitu menggunakan sum produk, hasilnya akan sama juga 78,45. Lalu ada geometrik mean dan rata-rata harmonik menggunakan Hermian. Nah, di sini mean manual akan menghasilkan nilai yang sama dengan mean yang dihitung memakai fungsi sum produk bawaan Excel. Karena keduanya sama-sama memakai bobot frekuensi atau weighted average. Perbedaan akan muncul hanya jika secara keliru memakai fungsi average langsung pada kolom nilai X atau titik tengah M tanpa memperhitungkan frekuensinya. Hasil average tanpa bobot tersebut tidak sama dengan mean sesungguhnya karena mengabaikan F. Lalu masuk ke soal yang ketiga, itu distribusi probabilitas teoritis. Kasus A itu distribusi binomial. Jumlah komputernya itu ada 12 dan peluang errornya itu 25%. Untuk mencari peluang tepat 3 komputer error, menggunakan binom dis 3, lalu nilai jumlah komputer, lalu peluang error false, maka hasilnya 0,2581. Selanjutnya sama, di sini 2 error, maka di sini ditulis 2, lalu ini true, hasilnya 0,3907. Sini ada peluang lebih dari 4 error, maka hasilnya itu 0,1576. Nah, untuk distribusi Poisson, peluang tepat 2 book itu menggunakan Poisson disk 2, lalu nilai rata-rata bug per hari, lalu di koma false, hasilnya 0,1465. Ini sama tapi kurang dari 5 book, berarti 4. Lalu di koma dengan nilai rata-rata bug per hari 0,6288, lalu peluang 6 bug hasilnya 0,2149. Lalu ada distribusi normal, rata-ratanya itu 74, simpangan bakunya itu 8. Peluang nilai di atas 85 itu 0,0846, peluang nilai antara 65 dan 80 hasilnya 0,6431. Nilai minimum masuk 20% terbaik itu 80,73. Lalu masuk soal keempat yaitu interval konfidensi. Nah, sini ada interval konfidensi 90% untuk mean. Rata-ratanya itu kelompok P 100,25, kelompok M 70,83, simpangan bakunya 11,05 untuk kelompok P. Untuk kelompok M itu 5,06. Dengan tingkat ini hasilnya 100 kurang lebih kurang 0,7, hasilnya 0,068 sama 0,74. Dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata waktu pengerjaan populasi kelompok pemula diperkirakan berada pada rentang bawah sampai dengan batas atas menit, dan demikian pula untuk kelompok mahir karena kedua interval tidak beririsan. Dapat disimpulkan bahwa kelompok mahir secara konsisten mengerjakan tugas lebih cepat dibanding kelompok pemula atau kelompok P. Ini ada interval konfidensi untuk proporsi. Jumlah mahasiswa yang selesai kurang dari 90 menit itu 15. Total mahasiswa gabungan itu 24. Dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi mahasiswa yang mampu menyelesaikan tugas pemrograman web dalam waktu kurang dari 90 menit diperkirakan berada pada rentang batas bawah sampai batas atas karena selang ini cukup lebar. Estimasi proporsi masih memiliki ketidakpastian yang relatif besar. Hal ini wajar mengingat ukuran sampel yang kecil.
yaitu 24. Lalu soal yang terakhir itu uji hipotesis ANOVA. Nah, di sini ada meannya 73,70 variance, lalu ada observation, bullet variance, hypothesize mean difference, DF, tested one tail, T critical one tail, two tail, dan T critical two tail. Nah, kesimpulannya itu nilai p-value dibandingkan dengan alpha 0,05. Jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya rata-rata skor kelompok flashcard secara statistik signifikan lebih rendah daripada kelompok mind map. Sehingga metode mind map terbukti memberi hasil ujian lebih tinggi. Jika p-value lebih besar sama dengan 0,05 belum cukup bukti untuk menyatakan perbedaan tersebut signifikan. Di sini ada ANOVA single faktor kelas A versus kelas B. Nah, ini keputusannya bandingkan F hitung dengan F kritikal atau P value dengan alpha 0,05. Jika F hitung lebih besar dari F kritikal atau P value lebih kecil dari alpha 0,05 maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata nilai yang signifikan secara statistik antara kelas A dan kelas B. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F grid, lalu P value lebih besar sama dengan 0,05, tidak cukup bukti untuk menyatakan kedua kelas berbeda secara signifikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.